Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Berjumpa lagi kita di channel Marmut Hias Manokwari. Jadi pada sore hari ini saya mau membacakan beberapa komentar dari teman-teman semua yang bertanya mengenai seputaran marmut. Untuk yang pertama ini saya bacakan dari Kak Nurdiana Mahdi 6267. Untuk pertanyaannya, Mas, saya punya marmut hamil terus beranak, anaknya mati pas lahir dan selang 2 hari indukannya ikut mati, itu kenapa ya? Kalau untuk soal ini saya kurang begitu paham Kak, penyebabnya apa, karena saya sendiri pun beberapa hari yang lalu itu juga mengalami hal yang sama. Ada marmut milik saya, indukan itu melahirkan 2 anakan, akan tetapi untuk anakannya dilahirkan secara tidak normal, yang mana yang satu dilahirkan untuk ukurannya menurut saya terlalu besar dan yang satunya dilahirkan untuk ukurannya itu terlalu kecil. Jadi anakannya itu kurang seimbang, yang satu besar dan yang satu kecil. Untuk yang besar itu untuk kondisinya memprihatinkan, jadi sekarat, nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan, cuma gerak-gerak gitu saja. Itu nggak bertahan lama, beberapa jam kemudian anakan yang untuk ukurannya paling besar itu mati. Dan untuk esoknya anakan yang paling kecil itu sendiri juga menyusul ikut mati juga. Jadi saya kurang tahu Kak penyebabnya apa, karena saya pun juga mengalami hal yang sama. Cuma bedanya kalau punya kakak indukannya ikut mati, kalau punya saya itu nggak ikut mati. Terus yang kedua ini selanjutnya dari Kak Alvin Blitar 26. Untuk pertanyaannya, tanya Mas, biar marmut beranak banyak bagaimana ya? Soalnya punya saya minim beranak 1, kadang 2, tapi punya orang kadang beranak 4 sampai 5. Gimana solusinya? Itu bisa jadi karena gen marmutnya bagus, makanya bisa beranak banyak. Ada juga yang memang marmut itu untuk gennya sendiri kurang begitu bagus, gen indukannya, jadi untuk anakannya itu cuma 1, kadang 2, sama seperti punya saya juga seperti itu Mas. Rata-rata marmut punya saya itu beranaknya ada yang 1, ada yang 2, mungkin paling banyak 3, dan ada juga yang 4. 4 itu jenisnya punya saya California, itu alhamdulillah kemarin melahirkan 4. Cuman rata-rata marmut peliharaan saya itu melahirkan 2 sampai 3 anakan saja. Ada yang 1 itu biasanya untuk indukan marmut yang baru pertama kali melahirkan, akan tetapi untuk kelahiran berikutnya itu biasanya 2, kadang juga 1, yang kemarin ini 1, kadang 3, begitu. Jadi nggak menentu Kak. Untuk supportnya itu bisa kita bantu pakai untuk makanan yang cukup. Kalau untuk banyak enggaknya itu biasanya tergantung dari gen indukannya, akan tetapi kita bisa support dengan makanan yang cukup supaya perkembangan anakan marmut yang ada di janin itu juga bagus. Seperti itu ya Kak ya. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Atwijaya 14. Pertanyaannya, anak marmut udah berbulu sejak lahir ya? Bener banget Kak. Jadi marmut itu setelah dilahirkan dia sudah ada bulunya. Beberapa menit kemudian itu anakan marmut sudah mulai belajar berjalan, dan 1 jam berikutnya anakan marmut bisa mulai belajar makan rumput. Nah, jadi itu kelebihan marmut dibandingkan kelinci seperti itu Kak. Kalau kelinci baru dilahirkan itu belum punya bulu, masih belum bisa apa-apa, jadi masih mengandalkan ASI dari indukan betinanya. Tetapi beda sama marmut, marmut itu setelah dilahirkan dia sudah bisa berjalan dan sudah punya bulu. Seperti itu ya Kak ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari
Aurel Maulidia 0120. Pertanyaannya, gimana cara manjangin bulu marmut? Jadi begini Kak, marmut itu kan punya dua tipikal bulu, yang satu memang bulu pendek dan yang satunya tipikal bulu panjang. Punya kakaknya itu masuk dalam kategori mana dulu, bulu pendek atau bulu panjang? Di antara marmut yang masuk di kategori bulu panjang itu ada Peruvian, Silky, Coronet, dan lain sebagainya. Adapun marmut yang masuk di kategori bulu pendek itu ada American, Teddy, California, dan marmut jenis lainnya. Jadi seperti itu ya Kak ya. Kalau punya kakaknya marmutnya masuk di kategori bulu panjang, ya nanti marmut punya kakaknya itu bulunya bertahap juga semakin panjang, ngikutin perkembangan umur si marmut itu tadi Kak. Untuk perawatan bulunya kakak bisa menggunakan yang namanya minyak ikan. Minyak ikan itu nanti kakak kasih makankan atau diminumkan begitu, jadi seperti kapsul Kak. Itu bisa dicari di apotek-apotek terdekat. Biasanya saya dulu juga sering beli itu buat si marmut peliharaan saya. Fungsinya untuk menjaga kelembutan bulu marmut itu tadi, supaya bulu marmut itu tadi nggak gampang rontok. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan ke kalian semua. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.